Di setiap peringatan Hari Lingkungan Hidup, kami selalu merilis inovasi-inovasi baru. 2003 pasti pada saat usia itu kita ada mendengar atau bahkan melihat film Finding Nemo. Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Earth Sun. Kali ini dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, kita akan bertemu dengan narasumber kita. Beliau merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hanifah Dwi Nirwana, STMT. Oke, langsung aja. Selamat datang, Ibu. Baik. Oke, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah Bu, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini, kita mengangkat, seperti yang kita ketahui, sudah mengangkat tema yaitu Beat Plastic Pollution. Nah, boleh sih Bu dijelaskan secara singkat, apa sih maksudnya Beat Plastic Pollution ini? Ya, ini tema yang diberikan secara nasional dari KLHK bahwa kita ini saat ini juga masih harus berjuang untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sehingga dengan tema Beat Plastic Pollution, kita akan sama-sama bergerak nih untuk ayo kita sama-sama selesaikan persoalan sampah yang menjadi salah satu sumber penting polusi ya. Ini sinergi dari semua pihak sangat penting ya Bu dalam mewujudkan tema kita kali ini. Benar. Oke, oh ya Bu, kalau untuk dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ini, apa aja sih Bu agenda atau program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni nanti? Ya, Dinas Lingkungan Hidup tentunya sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Bapak Gubernur dalam hal ini bahwa kita harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga salah satu tema penting yang tadi sudah disampaikan ini kami sambut dengan baik, dan tentunya Bapak Gubernur sangat fokus dengan revolusi hijau. Karena bagaimanapun juga revolusi hijau ini sebagai salah satu konsentrasi penting untuk kita melakukan upaya tutupan lahan dan hutan. Sehingga di tanggal 5 Juni nanti kita juga akan melakukan aksi penanaman. Untuk di kabupaten kota yang memiliki pantai, kami tentunya menyarankan untuk menanam mangrove. Sedangkan kabupaten kota yang kemungkinan daerahnya tidak berbatasan dengan pesisir pantai, kita akan menganjurkan untuk menanam di daerah aliran sungai. Kan nanti kegiatannya di pesisir pantai ini Bu, apakah nanti akan ada launching program dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, ini seperti harus menjadi kebiasaan baik kami. Di setiap peringatan Hari Lingkungan Hidup, kami selalu merilis inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Salah satunya Nemo. Wah, bagus banget. Saya bukan kayak film favorit anak-anak ya. Apalagi pas banget kan posisinya di pesisir laut. Nah, Nemo ini apa sih Bu? Nemo tentunya kita nggak harus balik lagi ya ke masa muda dulu. Rasanya 23 tahun yang lalu pada saat umur kita saat itu, atau tepatnya di tahun 2003, pasti pada saat usia itu kita ada mendengar atau bahkan melihat film Finding Nemo. Ya, itu Raisa masih 3 tahun tuh. Iya, belum melihat ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa dicek kembali. Sebenarnya banyak filosofi penting yang ada di film tersebut. Bagaimana sebenarnya orang tua itu selalu mengharapkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Cuman kadang-kadang anak-anak ini kan biasa suka badung, suka bandel gitu kan. Tetapi dengan betapa cintanya orang tua ke anak-anaknya, sehingga dia menjelajah di permukaan bumi yang lain ataupun di samudra yang dalam untuk bisa mendapatkan anak-anak, dan di dalam perjuangan mendapatkan Nemo, si anak yang nakal ini ya. Tapi lucu ya, ini beliau si ayah menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tetapi dengan optimisme akhirnya alhamdulillah ini bisa dipertemukan. Sehingga salah satu kenapa kita ngambil Nemo, selain ikonik ikan itu sangat lucu, dan mungkin di usia kami itu sampai sekarang masih memorable, bentuk ikan kuning dan belang-belang itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman ataupun
audiens yang melihat acara ini juga akan kembali melihat film Nemo. Nemo sendiri sebenarnya itu singkatan dari Net Zero Emission from the Ocean. Kita berharap bahwa nanti ketika program ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, ini akan berkontribusi penting terhadap serapan karbon. Apalagi sekarang blue carbon lagi ini ya hot news ya Bu, di dunia ini. Tentunya blue carbon karena kemampuan serapan ini yang ada di laut bisa sampai 5 atau 3 sampai 5 dan bahkan mungkin 10 ya. Kalau dibanding dengan hutan hujan tropis dia bisa 3 sampai 5 kali. Ini kan sangat luar biasa. Sehingga dengan program ini kami harapkan pemerintah provinsi fokus untuk bisa menyelesaikan persoalan lahan kritis di pesisir dan juga padang lamun dan terumbu karang. Oke, berarti mangrove ini menjadi salah satu concern di DLH ya Bu? Bisa jadi kami akan berkolaborasi dengan teman-teman kelautan dan perikanan. Ayo kita sama-sama bangun mangrove kita. Oke, apakah nanti akan ada kegiatan kayak menanam mangrove kayak gitu Bu? Oh pasti, kami akan menanam mangrove sekitar mungkin kurang lebih 7.000 yang akan kami tanam di tempat lokasi dan kebetulan sistem penanaman kami berbeda dari yang biasanya karena kami akan menggunakan kelompok yang berjarak. Nah, isinya jarak ini apa Ibu? Ya, kemarin dari beberapa kali penanaman yang sudah dilakukan oleh baik itu BP Dasal, kemudian dari KKP dan bahkan dari teman-teman kelautan, ternyata tingkat keberhasilannya masih sangat kurang sehingga rekomendasi yaitu dengan rumpun berjarak. Jadi dikelompokin satu kemudian dikasih jarak. Dan itu kami harapkan ini juga sebagai salah satu uji coba ya. Mudah-mudahan ini berhasil karena dengan tumbuhnya mangrove di sini sebenarnya bukan hanya lingkungan yang sedang kita kejar, tetapi kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Karena kalau mangrove yang bagus itu tempat pemijahan ikan dan dengan ikan yang banyak tentu kita harapkan nelayan-nelayan kita juga bisa memperoleh hasil yang lebih. Iya, selain itu tadi ya Bu. Ya, itu fungsi lingkungannya, tapi ada juga fungsi ekonomi yang sedang kita dorong untuk ke sana, untuk kesejahteraan nelayan kita. Oke, jadi semua program-program yang sudah direncanakan semoga dapat berjalan dengan semestinya. Oke, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, boleh dong Bu di-share closing statement Ibu? Oke, baiklah. Ini mungkin ada beberapa pesan yang ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan. Bahwa dalam hal ini kita benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal. Karena sejatinya kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam dari anak cucu kita. Mungkin itu yang kami harapkan, ini mengingatkan kita sendiri dan juga semua yang ada di bumi ini. Untuk terus menjaga lingkungan. Apalagi menjaga ini sama dengan mencintai ya Bu ya. Karena apa yang kita jaga itu pasti akan kembali ke kita juga. Dan kita masih memanfaatkan alam. Jadi harus dijaga dengan sepenuh hati kan. Baiklah, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Earth Sound. Bye!